Yo bro, lo pernah nggak sih penasaran gimana seorang atlet bisa jadi sekeren Megawati? Gila, cewek ini emang beda level banget. Tapi ternyata ada rahasia di balik kesuksesannya yang baru aja dibongkar sama Kara Bajema. Dan bro, gue nggak bohong, cerita ini bakal bikin lo merinding dan mungkin sedikit malu sama diri sendiri. Jadi gini nih, baru-baru ini Karabajema blak-blakan ngasih bocoran tentang sosok Megawati yang selama ini kita kenal sebagai Megatron, si Ratu Voli Indonesia yang sekarang lagi naik daun banget di Liga Turki. Dan percaya deh, apa yang dia ceritain ini bakal ngubah perspektif lo tentang kerja keras dan dedikasi seorang atlet profesional. Oh iya bro, sebelum gue lanjutin cerita gila ini, gue mohon banget ya, jangan lupa pencet tombol like kalau lo suka konten kayak gini, terus subscribe juga, biar kita bisa ngobrol terus soal dunia volley yang penuh drama dan inspirasi. Dan yang paling penting, drop komen di bawah. Gue pengen banget tahu pendapat lo tentang cerita yang bakal gue bongkar ini. Trust me, ini bakal worth it banget. Oke bro, mari kita mulai dengan bombshell pertama. Jadi, ceritanya Karabajema yang notabene pernah seangkatan sama Megawati di Liga Korea ini, tiba-tiba aja blak-blakan ngasih bocoran yang bikin gue speechless. Dia bilang, dan gue quote nih ya, Mega itu latihan servis dan smash berkali-kali meskipun latihan resmi udah selesai. Mentalnya gila. Bayangin bro, sementara pemain lain udah pada capek dan pengen pulang, si Mega ini malah nambah latihan sendiri sampai malam. Gila kan? Ini bukan cuma soal fisik yang kuat, tapi mental yang emang beda banget sama kebanyakan orang. Karabajema sampai bilang dia sering lihat Megawati berlatih sendirian di lapangan yang udah sepi. Fokus sama gerakan servis dan smash yang diulang-ulang terus. Dan yang bikin gue makin takjub, ini bukan cuma sekali dua kali doang, tapi konsisten banget. Kayak udah jadi rutinitas wajib dia. Sementara kita mungkin habis olahraga dikit aja, udah ngos-ngosan dan pengen istirahat. Si Mega ini malah nambah porsi latihan sendiri. Parah banget dedicationnya. Nah, yang lebih bikin gue terharu lagi nih bro, ternyata Karabajema ngaku udah lama banget ngamatin Megawati secara diam-diam. Dia bilang gini, dia bukan hanya kuat secara fisik, tapi kerja kerasnya luar biasa. Waktu tahu dia pindah ke Manisa BBSK, saya langsung bilang, itu klub yang beruntung. Jadi bayangin, selama ini Karabajema tuh sebenarnya udah jadi silent admirer dari Megawati. Dia ngelihat dari jauh gimana kerja keras dan dedikasi yang ditunjukin sama Mega, dan itu bikin dia kagum banget. Bukan cuma soal skill atau talent doang, tapi attitude dan work ethic yang emang beda level. Dan yang gue suka dari pengakuan ini, Karabajema gak cuma ngelihat Mega sebagai rival atau kompetitor, tapi sebagai sosok yang emang patut dihormati karena usahanya yang konsisten. Dia bahkan langsung bilang kalau Manisa BBSK itu klub yang beruntung banget bisa dapetin pemain kayak Mega. That's some serious respect right there bro. Terus nih bro, yang bikin gue makin respect sama honestnya Karabajema, dia ngaku pernah merasa malu sendiri lihat dedikasi Megawati. Quote dia yang bikin gue merinding. Kadang saya pikir latihan cukup, tapi Mega tetap lanjut. Dia punya motivasi yang bikin pemain lain refleksi diri. Gila kan? Seorang atlet profesional kayak Karabajema aja sampai ngaku malu dan harus refleksi diri gara-gara lihat kerja keras Megawati. Ini nunjukin kalau Mega emang punya standar yang beda banget dalam hal komitmen sama olahraga yang dia geluti. Bayangin situasinya, lo udah merasa cukup dengan porsi latihan yang udah ada. Tapi ada orang yang terus push dirinya lebih jauh lagi. Itu pasti bikin lo mikir ulang tentang batasan yang selama ini lo set buat diri sendiri. Dan Karabajema jujur banget ngakuin kalau dia pernah ngerasa kayak gitu. Humble banget kan? Lanjut ke berita yang bikin gue makin yakin kalau Megawati emang layak masuk level internasional. Jadi, begitu dengar kabar kalau Mega resmi gabung ke Manisa BBSK di Liga Turki, Karabajema langsung kasih statement yang bikin gue bangga banget sebagai fans voli Indonesia. Dia bilang, Mega itu bukan hanya bintang, tapi pekerja keras sejati. Saya yakin dia bakal bersinar di Eropa. Bro, ini bukan cuma basa-basi atau courtesy compliment, tapi pengakuan dari sesama atlet profesional yang tahu persis gimana beratnya kompetisi di level internasional. Yang gue suka dari statement ini, Karabajema gak cuma ngelihat Mega sebagai bintang yang cuma andalin talent doang, tapi dia acknowledge work ethic yang udah dibuktiin Mega selama ini. Dan prediksinya tentang Mega yang bakal bersinar di Eropa, gue rasa ini bakal jadi kenyataan, mengingat track record dan dedikasi yang udah ditunjukin selama ini. Nah, yang bikin gue makin terpukau sama chemistry antara Karabajema dan Megawati ini adalah pengakuan jujur Karabajema tentang gimana dia belajar dari Mega meskipun mereka gak pernah satu tim. Dia bilang, saya belajar bagaimana seorang pemain bisa disitin tanpa disuruh. Itu yang saya tiru dari Mega.
Bro, ini deep banget. Jadi, meskipun mereka kompetitor dan main di tim yang berbeda, Kara Bajema tetap bisa humble dan ngakuin kalau dia bisa belajar dari sosok Megawati. Especially soal disiplin yang gak perlu disuruh-suruh. Ini nunjukin kalau Mega emang punya self-motivation yang luar biasa. Dan yang gue appreciate banget, Kara Bajema gak segan-segan buat ngakuin kalau dia tiru gaya disiplin Mega. Itu nunjukin kalau di dunia olahraga, competition gak selalu harus toxic. Lo bisa tetap respect dan belajar dari lawan atau kompetitor lo. That's sportsmanship at its finest. Oke bro, ini dia bagian yang paling bikin gue speechless dan mungkin agak khawatir juga sih. Jadi, Karabajema bocorin cerita tentang gimana Megawati pernah tetap latihan meskipun lagi cedera ringan. Quote dia yang bikin gue merinding. Dia tetap datang ke lapangan, latihan passing ringan. Saya bilang, ini bukan sekedar ambisi, tapi dedikasi hidup. Gila kan? Sementara kebanyakan orang kalau sakit dikit aja udah pengen istirahat total, si Mega ini malah tetap datang ke lapangan buat latihan, meskipun cuma gerakan ringan. Dan Karabajima benar banget bilang ini bukan cuma ambisi, tapi udah jadi way of life buat Mega. Tapi di sisi lain, gue juga agak khawatir sih sama approach kayak gini, karena recovery itu juga penting banget buat atlet. Tapi mungkin ini nunjukin kalau Mega emang punya passion dan love yang luar biasa sama volley, sampai-sampai dia gak bisa jauh-jauh dari lapangan. Dedication levelnya maksimal banget. Nah, ini dia insight yang bikin gue makin ngehargain Megawati sebagai atlet yang kompleks. Menurut Karabajema, banyak orang yang salah sangka kalau Mega cuma ngandalin kekuatan fisik doang. Padahal kenyataannya, Mega itu detail banget soal teknik. Dia analisis video lawan terus-menerus. Itu rahasia lainnya. Bro, ini game changer banget. Jadi selama ini mungkin kita cuma lihat Mega sebagai power player yang andalin, smash keras dan fisik yang kuat. Tapi ternyata di balik itu semua, ada analytical mind yang terus belajar dan menganalisis permainan lawan. Bayangin, dia gak cuma latihan fisik dan teknik, tapi juga study video pertandingan buat nganalisis kelemahan dan kekuatan lawan. Itu level preparation yang biasanya cuma dilakuin sama atlet-atlet top dunia. No wonder dia bisa perform konsisten di level internasional. Dan terakhir nih bro, Karabajema kasih prediksi yang bikin gue makin optimis sama masa depan Megawati di Liga Turki. Dia bilang, dengan kerja kerasnya yang konsisten, saya yakin dia bakal bikin kejutan di Liga Turki. Jangan kaget kalau Mega jadi MVP. Gila, prediksi MVP dari sesama atlet profesional. Ini bukan cuma wishful thinking atau dukungan sebagai sesama orang Indonesia, tapi assessment yang berdasarkan observasi langsung tentang work ethic dan skill Megawati. Karabajema bahkan bilang Manisa BBSK dapat jackpot dengan merekrut Mega. Dan honestly, setelah dengar semua cerita tadi, gue juga yakin banget kalau Mega bakal make waves di Liga Turki. Kombinasi antara talent, hard work, analytical thinking, dan dedication yang udah ditunjukin selama ini pasti bakal translate jadi performa yang luar biasa. Bro, setelah dengar semua pengakuan jujur dari Karabajema ini, gue jadi makin respect sama Megawati dan juga sama Karabajema sendiri yang mau humble dan ngasih credit where it's due. Ini nunjukin kalau di balik setiap kesuksesan, selalu ada cerita kerja keras yang mungkin gak kelihatan sama publik. Mega bukan cuma jadi bintang karena talent doang, tapi karena dedication, disiplin, dan continuous learning yang udah dia lakuin bertahun-tahun. Dan yang paling inspiring, dia konsisten sama standar tinggi yang dia set buat dirinya sendiri, bahkan saat orang lain udah merasa cukup. Gue harap cerita ini bisa jadi motivasi buat kita semua bahwa sukses itu gak datang tiba-tiba, tapi hasil dari usaha konsisten yang dilakuin terus-menerus bahkan saat gak ada yang liap. Makasih banyak ya udah nonton sampai habis bro. Kalau lo terinspirasi sama cerita ini jangan lupa like dan subscribe ya, biar kita bisa terus ngobrol soal cerita-cerita inspiring dari dunia olahraga Indonesia. Dan drop komen juga, gue pengen banget tahu pendapat lo tentang work ethic Megawati yang udah dibongkar Karabajema ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.